Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hayatun Nupus NIM 79, Dini Andriani NIM 80, Repaldo Rizky Aulia NIM 81, Hani Ulfia NIM 82, dan Deni Cahyadi NIM 83. Di sini kami membawa materi pembahasan yang pertama, pengertian abstrak, kedua, mengapa harus pakai abstrak, ketiga, aturan atau cara membuat kelas abstrak, yang keempat, penerapan atau implementasi kelas abstrak, yang kelima, pengertian interface, yang keenam, beda interface dengan abstrak, yang ketujuh, aturan dalam membuat interface, yang kedelapan, implementasi interface. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, what is abstract in Java? Abstract class adalah kelas yang terletak di posisi tertinggi dalam hierarki kelas. Kelas ini tidak dapat diinstansiasi karena masih bersifat abstrak. Kelas ini hanya berisi variabel mum dan deklarasi metode tanpa detail penggunaan abstrak method. Selanjutnya, kelas yang menjadi turunan dari abstrak kelas ini yang akan menentukan detail penggunaan metode tersebut. Selanjutnya, why we use abstract class in Java? Pada suatu kondisi tertentu, kelas induk tidak ingin buat sebagai objek karena kode metodenya belum jelas mau diimplementasikan seperti apa. Maka, kelas ini sebaiknya dijadikan abstrak. Pada kelas abstrak memang belum bisa digunakan secara langsung. Karena itu agar kelas abstrak dapat digunakan maka harus dibaut bentuk konkretnya. Cara buat kelas abstrak menjadi konkret adalah dengan membuat implementasi dari metode-metode yang masih abstrak. Perhatikan contoh berikut. Pada contoh tersebut merupakan kelas biasa. Sekarang mari kita coba buat objek dengan kelas database. Database DB sama dengan new database. Ini akan valid, tapi sebenarnya objek database tidak bisa digunakan saat kita memanggil metode getTableName. Si kelas database akan bingung karena belum jelas bagaimana metode untuk mengambil nama tabel di database. Dan sebaiknya kelas database dibuat menjadi abstrak agar tidak bisa digunakan untuk membuat objek. Aturan dalam membuat kelas abstrak pada Java yaitu: pertama, akses modifier private tidak bisa digunakan dalam metode abstrak karena metode ini akan diimplementasikan pada subclass. Jika private, maka kelas lain tidak akan bisa menggunakannya. Kedua, field dan juga konstruktor tidak bisa dideklarasikan sebagai abstrak. Ketiga, konstruktor di dalam kelas abstrak bisa dibuat dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan. Jika konstruktor tidak dibuat, maka secara otomatis compiler akan menyediakan konstruktor default. Keempat, setiap subkelas dari kelas abstrak harus mengimplementasikan semua metode abstrak. Jika kelas tersebut tidak mengimplementasikan metode-metode tersebut, maka kelas itu harus dinyatakan sebagai abstrak. Kelima, metode abstrak tidak dapat dinyatakan sebagai statik. Keenam, metode pada kelas abstrak bisa saja terdiri dari kombinasi antara metode konkret dan metode abstrak. Ketujuh, meskipun kelas abstrak bisa memiliki metode abstrak dan konkret di dalamnya, namun setiap kelas yang memiliki metode abstrak walaupun hanya satu saja harus dinyatakan sebagai kelas abstrak. Namun, kelas abstrak itu sendiri bisa saja tidak memiliki metode abstrak. 8. Setiap metode yang tidak didefinisikan atau tidak diimplementasikan harus dideklarasikan sebagai metode abstrak.
Selain itu, kelas yang memiliki metode tersebut juga harus dideklarasikan sebagai kelas abstrak. 9. Kelas dan metode abstrak dideklarasikan menggunakan keyword abstrak, dan objek dari kelas ini tidak bisa dibuat. Namun, objek dari subkelasnya bisa dibuat asalkan harus menerapkan metode abstrak tersebut. 10. Kelas abstrak tidak dapat dibuat objeknya, meskipun pada kelas yang tidak memiliki abstrak. Oke, yang sebelumnya ada aturan abstrak class, selanjutnya ada deklarasi dan penggunaan abstrak class. Di sini ada dua, ada cara mendeklarasikan dan cara menggunakannya. Nah, seperti inilah contohnya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana konsep abstrak diakomodasi di Java. Di sini ada dua, kelas persegi dan kelas lingkaran. Kelas persegi dan lingkaran memiliki konsep yang mirip karena sama-sama memiliki metode hitung keliling dan hitung luas. Perbedaannya hanya terletak pada rumus yang digunakan pada masing-masing kelas untuk menghitung keliling dan luas. Karena memiliki kemiripan konsep, maka konsep abstrak dapat ditetapkan pada kasus ini. Konsep abstrak dapat menyatukan kelas-kelas yang sejenis. Bagaimana caranya? Seperti diketahui, persegi dan lingkaran merupakan anggota bangun datar dan dapat dihitung keliling dan luasnya, bagaimanapun bentuknya. Selama sebuah benda masih bisa dihitung keliling dan luasnya, maka benda tersebut adalah bangun datar. Bangun datar itu sendiri sebenarnya memiliki konsep abstrak. Dikatakan demikian karena tidak ada rumus yang dapat digunakan untuk menghitung keliling dan luas bangun datar. Keliling dan luas baru dapat dihitung bila bangun datar tersebut sudah didefinisikan sebagai bentuk konkret. Sebagai contoh, persegi dan lingkaran. Baiklah, kita masuk ke implementasi dari abstrak class ini yang dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Di mana di sini mempunyai 3 kelas, yaitu shape atau bentuk yang nantinya akan diturunkan menjadi kelas rectangle and triangle. Di sini shape merupakan abstrak class, sedangkan rectangle and triangle merupakan kelas konkret yang nantinya akan di-extend dari kelas shape, di mana diketahui pada setiap kelasnya mempunyai ketentuan, yaitunya pada kelas shape atau kelas abstraknya mempunyai color yaitu string, selanjutnya ada get area yaitu double, toString-nya yaitu string. Sedangkan pada kelas rectangle mempunyai length yaitu integer, width-nya itu integer, dan get area-nya itu double, toString-nya itu string. Sedangkan pada kelas triangle mempunyai base sebagai integer, height-nya integer, dan get area-nya itu double, dan toString-nya itu string. Baiklah, kita masuk saja ke implementasi dari kelas abstrak ini. Pertama, di mana di sini saya telah membuat package dengan beberapa kelas, yaitunya yang terdiri dari package main, package class shape, package class triangle, package class rectangle. Pertama, kita akan membuat kelas abstraknya, yaitunya kelas shape. Karena shape ini adalah kelas abstrak, maka di sini kita akan menambahkan abstrak, di mana kelas abstrak ini mempunyai satu atribut private yang berupa color. Lalu dia mempunyai metode abstraknya, yaitunya berupa double get area. Lalu di sini dia mempunyai string, toString. Karena di sini tidak mempunyai abstrak, maka lanjut kita membuat return-nya, misalnya yaitunya class shape.
Next, kita akan membuat kelas yang konkret, yaitunya kelas rectangle. Kelas rectangle ini mempunyai length and width. Maka kita akan membuat private integer length and width, di mana pada public class rectangle kita harus menurunkan dia dari shape dengan cara yaitunya extend shape di public class rectangle. Dan lalu dia mempunyai get area di mana get area ini mempunyai return length dari width. Lalu di sini juga ada string to string. Dan kita dapat return misalnya rectangle. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat kelas triangle dan di sini kita akan mengextendnya dari kelas shape. Dan kita harus mengimplementasikan abstract methodnya dengan get area, pada triangle ini juga memiliki private base and height. Dalam public double get area ini, kita akan return setengah alas kali tinggi. Dan juga pada triangle ini memiliki string to string dan return misalnya triangle. Selanjutnya kita harus memberikan nilai pada kelas triangle-nya supaya dapat mendefinisikan dari kelas shape tadi dengan membuat constructor yang akan menerima integer base and height. Yang berisi this.base sama dengan base and this.height sama dengan height. Pada rectangle, kita juga ikut membuat konstruktornya dengan public rectangle yang nantinya akan menerima integer length and width-nya. Yang berisi this.length sama dengan length dan this.width sama dengan width.
Selanjutnya, kita akan membuat kelas main dengan cara seperti berikut. Dan pada public ini kita akan menambahkan triangle a sama dengan new triangle dengan nilai yaitunya 10 dan 20. Sehingga didapat output dari kelas ini yaitunya 100. Dan begitulah implementasi dari kelas abstrak. Apa itu interface di dalam Java? Interface adalah salah satu contoh konsep OOP. Interface berisi kumpulan metode secara struktur di bahasa pemrograman Java. Interface berfungsi sebagai tempat menyimpan metode kosong dan atribut yang bersifat konstan atau final, atau bisa juga disebut template method. Interface tidak mempunyai implementasi atau tidak memiliki body. Sama halnya seperti kelas abstrak, kita hanya dapat menggunakan atau mengimplementasikan interface dengan kelas lain, serta dapat mewariskan dengan interface yang lain. Interface merupakan kumpulan metode-metode abstrak. Sebuah kelas yang mengimplementasikan interface mewarisi metode-metode abstrak dari interface tersebut. Tujuan utama dari interface adalah untuk menetapkan perilaku umum dari suatu kelas yang terkait ataupun tidak terkait. Penting bagi kita untuk membedakan interface dengan kelas pada Java. Berikut beberapa persamaan interface dengan kelas. Yang pertama, interface dapat memiliki banyak metode. Yang kedua, interface juga ditulis dalam file dengan ekstensi .java. Beberapa perbedaan interface dengan kelas. Yang pertama, kita tidak membuat instan dari sebuah instan. Interface tidak memiliki konstruktor. Semua metode dalam interface adalah abstrak. Interface tidak di-extend, tetapi diimplementasi oleh kelas. Sebuah interface dapat mengextend beberapa interface lainnya. Properti di dalam interface. Setiap interface itu secara implisit sudah ditetapkan sebagai abstrak. Oleh sebab itu, kita tidak perlu menggunakan keyword abstrak ketika mendeklarasikan interface. Demikian pula setiap metode pada interface adalah metode abstrak, sehingga keyword abstrak juga tidak diperlukan. Secara implisit, metode pada interface dideklarasikan sebagai public. Interface memiliki pengertian dan fungsi yang hampir sama dengan kelas abstrak. Walaupun fungsi dari keduanya sama, tetapi ada beberapa perbedaan yang perlu kita ketahui. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan perbedaan di antara abstrak dan interface. Yang pertama, abstrak bisa berisi metode non-abstrak dan metode abstrak. Sedangkan di dalam interface hanya boleh berisi metode abstrak. Di dalam abstrak, kita harus menuliskan sendiri modifiernya, tetapi di dalam interface, kita tidak perlu menulis public abstrak di depan nama metode, karena secara implisit, modifier untuk metode di interface adalah public dan abstrak. Di dalam abstrak, kita bisa mendeklarasikan konstan dan instan variabel, tetapi di dalam interface, kita hanya bisa mendeklarasikan konstan. Secara implisit, variabel yang dideklarasikan di interface bersifat public, static, dan final. Di dalam abstrak, boleh berisi metode yang bersifat statik, tetapi hal ini tidak boleh di dalam interface. Di dalam abstrak juga boleh memiliki metode yang bersifat final. Hal ini juga tidak boleh di dalam interface. Suatu abstrak class hanya bisa mengextend satu abstrak class lainnya, sedangkan suatu interface bisa mengextend satu atau lebih interface lainnya. Abstrak class
hanya bisa mengekstend satu abstrak class dan mengimplement beberapa interface. Sedangkan suatu interface hanya bisa mengekstend interface lainnya dan tidak bisa mengimplement kelas atau interface lainnya. Selanjutnya yaitu ada deklarasi dan penggunaan interface. Interface dideklarasikan dengan cara menggunakan keyword interface untuk membuat interface. Pada deklarasi interface ataupun metode tidak perlu menggunakan keyword abstrak karena semua metode pada interface adalah metode abstrak. Nah, untuk yang penggunaannya pada bagian implements, keyword implements digunakan untuk merealisasikan interface bangun datar. Oke, untuk pertama-tama saya akan membuat sampelnya dulu. Name sampel. Nah, setelah itu kita klik new, klik Java class. Nah, setelah itu membuat kelas namanya animal misalnya. Sudah itu tekan finish. Nah, tunggu saya rapikan dulu. Oke. Nah, untuk publiknya kita ganti interface. Nah, misalnya public void apa ya, it misalnya make sound. Oke, yang kedua yaitu public void make sound. Nah, kita tidak perlu menggunakan kata kunci abstrak dalam interface. Setiap metode di dalam interface akan abstrak secara inklusif. Maka kata kunci abstrak tidak diperlukan. Nah, untuk menggabungkan antar muka dan kelas, kita perlu kelas baru. Dengan kata kuncinya implements. Kita buat kelas baru dengan nama misalnya cat. Nah, kita rapi dulu. Oke. Nah, sudah bagus. Nah, untuk implements-nya kita taruh di sebelah cat. Implements. Nah, implements dari mana? Yaitu dari animal. Dari animal 3 Java yang kita buat tadi. Nah, jangan lupa animal 3 Java tadi di save dulu ya guys. Nah, setelah itu kita buat kelas abstrak pada cat2 ini, make class. Nah, seperti ini ya guys ya. Lalu public void make sound, kita panggil make soundnya. Oke. Nah, lalu buat sistem readline kita buat meow karena kucing. Kita buat readline gua meow 10.2. Nah,
Selanjutnya untuk it, public void it, system kita buat nah sudah rapi. Selanjutnya kita buat kelas baru lagi, Java class, yaitu kelas pemrograman program 1. Nah sudah itu kita rapiin lagi, terus post terus kita buat public static void main string string args kurung kita panggil get new get oke. Untuk titik koma situ. Oke, kita panggil ini it. Oke, nah sudah. Nah oke, sudah selesai, tinggal kita run anyway. Oke, sukses. Nah akan keluar output. Nah di sini kita menggunakan kata kunci implement untuk menggunakan kelas kita tadi. Terakhir yaitunya kesimpulan. Yang pertama itu kelas abstrak yang menjadi semacam template bahwa kalau sebuah kelas merupakan bagian dari kelas abstrak tersebut, maka kelas tersebut akan mewarisi metode yang ada di kelas abstrak. Hal ini tentunya memudahkan programmer dalam melakukan pembuatan kelas baru yang masih anggota dari kelas abstrak tersebut, karena tidak perlu menganalisis terlalu dalam tentang metode yang harus disediakan oleh sebuah kelas. Selanjutnya interface, di mana sebuah interface hanya berisi metode abstrak dan mewajibkan penggunanya untuk mengimplementasikan sebuah metode abstrak yang ada. Interface diimplementasikan bukan dengan konsep pewarisan, tetapi menggunakan konsep relation atau keyword implement. Oke, begitulah presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.